Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini, yang mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang demokrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yojung Koja. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Adapun rekan-rekan saya Muhammad Rezbali. Saya Muhammad Iswan. Saya Zahra Nurandini. Saya Fitriani. Saya Firanda Putri Chandra. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita memasuki pada materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik, di sini yang pertama ada definisi demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dimana rakyat memilih beberapa orang perwakilan untuk mewakili suara mereka. Sementara demokrasi langsung adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi langsung dalam pemilihan suara. Lalu setelah itu juga ada sejarahnya. Demokrasi pertama kali ada di zaman Yunani kuno, lebih tepatnya di Poli Athena pada abad ke-5 Masehi. Pertama kali diperkenalkan oleh Cleanthes yang sekarang dikenal sebagai Bapak Demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kronos, artinya kekuasaan. Artinya, demokrasi berada di tangan rakyat. Lalu ada sejarah demokrasi. Yang pertama, pada tanggal 4 September hingga 14 November, Indonesia menggunakan sistem presidensial yang diketuai oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh beberapa orang, bukan rakyat. Setelah itu, pada tanggal 14 November hingga masa demokrasi liberal menggunakan sistem parlementer yang diketuai oleh Perdana Menteri. Lalu setelah itu ada zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 yang diketuai oleh eksekutif dominan dengan adanya konsep Masakom. Lalu selanjutnya pada masa reformasi menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh eksekutif dominan dengan adanya dwi fungsi ABRI. Lalu pada masa terakhir, masa reformasi dari tahun 2004 hingga sekarang diketuai oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Lalu selanjutnya ada prinsip trias politik. Yang pertama ada eksekutif. Eksekutif adalah cabang pemerintahan di mana yang dapat mengatur undang-undang agar berjalan dengan baik, yang dipimpin oleh presiden, perdana menteri, ataupun raja yang memiliki kekuasaan tertinggi. Tugasnya adalah menjalankan undang-undang dan memantau pemerintahan. Fungsinya menjalankan undang-undang agar berjalan dengan baik dan juga memantau pemerintahan. Yang kedua ada legislatif. Legislatif adalah cabang pemerintahan yang dapat merubah atau menghapus undang-undang yang dipimpin oleh MPR, DPR maupun DPD. Yang tugasnya adalah mengubah atau mengelola undang-undang dan fungsinya adalah untuk mengubah atau mengelola undang-undang agar dapat menjadi tempat aspirasi rakyat. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif adalah cabang pemerintahan di mana untuk menegakkan undang-undang mereka menggunakan jalur hukum yang tidak memenuhi akan mendapatkan sanksi yang diketuai oleh MA dan MK. Fungsinya adalah menjalankan keadilan bagi seluruh rakyat dan tugasnya adalah membuat rakyat menjalankan ungdang-ungdang dengan baik. Lalu setelah itu ada demokrasi pada awal kemerdekaan. Pada tahun 1945 hingga tahun 1950, Indonesia belum kuat di bidang militer maupun politik. Dikarenakan di tahun itu Indonesia baru saja memproklamasikan dirinya merdeka.
Maka dari itu, saat itu Indonesia menganut sistem presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh presiden dan memiliki kekuasaan tertinggi. Namun setelah itu Indonesia merubah sistemnya menjadi sistem parlementer menurut maklumat Wakil Presiden nomor 10. Yang setelah itu, maka KNIP berubah menjadi legislatif. Setelah perubahan itu, banyak partai-partai baru yang bermunculan seperti PNI, PSI, PKI maupun Masyumi. Dengan ideologi yang berbeda, mereka membuat berbagai pendapat di dalam pemerintahan. Di masa itu juga banyak pemberontakan daerah yang terjadi, seperti PKI Madiun, RMS maupun DI atau TII. Masa itu adalah masa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena tanpa masa itu Indonesia tidak akan berubah menjadi lebih baik seperti sekarang. Lalu setelah itu juga ada perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal adalah demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan dalam pemilihan suara terbanyak adalah suara yang terpilih. Sementara pada masa demokrasi terpimpin adalah membuat keputusan hanya dilaksanakan oleh MPR maupun jajaran-jajaran tinggi saja, tidak dengan suara rakyat. Lalu setelah itu ada juga perubahan KNIP menjadi legislatif. Menurut maklumat Wakil Presiden nomor 10, perubahan KNIP menjadi legislatif dikarenakan pada masa itu belum ada MPR, DPR atau yang lain yang dapat membantu pemerintah, presiden ataupun menyalurkan aspirasi rakyat, juga memantau pemerintahan. Lalu yang kedua, banyaknya partai-partai baru yang bermunculan. Menurut maklumat pemerintahan 3 November 1945, banyak partai-partai baru yang bermunculan dikarenakan agar bangsa Indonesia lebih menyalurkan aspirasinya dengan bebas dan juga menjalankan pemerintahan yang terbuka. Itu juga menjadi cikal bakal dari pemilihan umum dan pemerintahan yang terbuka. Lalu yang terakhir ada perubahan sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Mengapa ada perubahan itu? Dikarenakan sistem presidensial menganut hanya presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi. Maka dari itu ditakutkan presiden menyalahgunakan kekuasaannya, dan maka dari itu juga sistem presidensial diganti menjadi sistem parlementer dan KIP menjadi legislatif yang menjadi wakil rakyat. Baik, terima kasih kepada Azaras. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri, saya persilakan. Yang kedua, demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer di mana Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara saja. Masa ini dimulai setelah Indonesia kembali menjadi NKRI 1950. Banyaknya partai politik seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI menyebabkan kabinet sering berganti karena perbedaan pendapat, sehingga pemerintahan tidak stabil dan pembangunan pun terhambat. Pada masa ini, ekonomi Indonesia masih lemah dan tidak stabil akibat perang kemerdekaan. Pemerintahan berusaha memperbaiki keadaan dengan berbagai program seperti RUP, Rencana Urgensi Perekonomian, dan RPLT, Rencana Pembangunan 5 tahun. Namun hasilnya belum sempurna karena kekurangannya modal, tenaga hasil, dan infrastruktur yang rusak. Indonesia juga mengalami defisit anggaran dan inflasi yang tinggi karena pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatannya. Oleh karena itu, untuk memperkuat ekonomi nasional, pemerintahan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 19
1957, sehingga perusahaan-perusahaan asing diambil alih oleh Indonesia. Ketiga, demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini, pemerintahan berpusat pada Presiden Soekarno. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun, kebijakan ini membuat atau menimbulkan PKI dan militer tegang. Setelah itu, partai politik melemah, sedangkan Soekarno memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Pada masa demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk akibat inflasi yang tinggi, produk yang terus menurun, dan banyaknya proyek besar yang lebih bersifat simbolis, seperti Monas dan Gelora Bung Karno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ini tidak berjalan dengan efektif. Akibatnya rakyat kekurangan ekonomi dan nilai rupiah pun merosot tajam. Demokrasi terpimpin ini pun dikenal sebagai masa politik yang sangat kuat di tangan Soekarno, tetapi ekonominya berada dalam krisis. Terus, ada pelaksanaan demokrasi masa perjuangan. Yang pertama yaitu pasukan marinir Belanda datang ke Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945 untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia, mendukung Nica, dan menguasai wilayah strategis proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pemindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 dilakukan karena Jakarta tidak lagi aman akibat tekanan dan ancaman dari pasukan Sekutu dan Nica. Kenapa Yogyakarta dipilih karena keamanannya lebih terjamin dan dukungan kuat dari Sultan Hamengkubuwono. Yang ketiga, politik perundingan yang dijalankan di pemerintahan RI tidak mendapat dukungan dari semua golongan karena sebagian rakyat dan pejuang menganggap perundingan dengan Belanda terlalu lunak dan merugikan. Yang keempat, Syahril menyerahkan mandatnya kepada Presiden karena politik perundingannya dengan Belanda mendapat banyak penentangan dan kehilangan dukungan dari partai serta kelompok, sehingga pemerintahannya tidak lagi stabil. Baik, terima kasih kepada Fitri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizwan. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabinet, yaitu di sini ada kabinet Syahril II. Kabinet Syahril II memiliki kelebihan, yaitu mampu melanjutkan diplomasi dengan Sekutu dan Belanda. Namun kabinet ini memiliki kekurangan, yaitu kurang mendapat dukungan politik, situasi keamanan yang belum stabil. Di sini juga ada kabinet 3. Kabinet 3 memiliki kelebihan, yaitu karena berhasil melanjutkan upaya diplomasi dengan Belanda hingga tercapai perjanjian Linggarjati yang menjadikan langkah awal pengakuan de facto kedaulatan Indonesia. Namun kabinet ini memiliki kekurangan, yaitu banyak pihak yang menolak perjanjian-perjanjian ini, sehingga dukungan politik terhadap Syahril melemah dan akhirnya ia mengundurkan diri dari jabatannya. Kabinet Amir Syarifuddin I memiliki kelebihan berupa usaha pertahanan kemerdekaan, membentuk kabinet koalisasi dan aktif berdiplomasi dengan Belanda. Namun kabinet ini memiliki kekurangan, yaitu kurangnya solid karena perbedaan ideologi yang menyebabkan kurangnya dukungan dari rakyat dan militer, serta merugikan negara Indonesia. Kabinet Amir Syarifuddin II memiliki kelebihan, yaitu berupa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi dan usaha menjaga persatuan partai-partai politik. Namun kabinet ini memiliki kekurangan, yaitu semakin kehilangan dukungan rakyat dan tentara akibat hasil perjanjian refilling yang dianggap merupakan
merugikan Indonesia. Kabinet Hatta 1 kelebihannya berupa berhasil menyusun dan melaksanakan perjanjian refill dengan tertib serta menata kembali pemerintahan setelah situasi politik tidak stabil. Namun kabinet ini memiliki kekurangan, yaitu banyak wilayah Indonesia yang harus diserahkan kepada Belanda akibat isi perjanjian tersebut. Kabinet Sarifuddin Prawinegara memiliki kelebihan, yaitu berupa keberhasilannya menyelamatkan pemerintahan Republik Indonesia saat Belanda menduduki Yogyakarta pada agresi militer 2 tahun 1948. Namun, kabinet ini memiliki kekurangan, yaitu ruang geraknya terbatas karena kondisi perang dan sulitnya komunikasi dengan wilayah. Kabinet Hatta 2 memiliki kelebihan, yaitu berupa keberhasilan mempersiapkan dan melaksanakan konfirmasi meja bundar KMB yang menghasilkan pasukan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Namun kabinet ini memiliki kekurangan, yaitu munculnya perbedaan pendapat dan konflik politik akibat pembentukan RIS yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Di sini ada kondisi-kondisi politik, yaitu kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember tahun 1948. Para pemimpin pemerintahan ditangkap. Dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan instruksi Presiden kepada Sarifuddin Prawinegara yang dikirim dari Yogyakarta. Pada 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh M.R. Suntoso Triputorojo. Kabinet ini sering juga disebut sebagai Kabinet Peralihan. Kabinet ini dibentuk dan dimulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Baik, terima kasih kepada Rizwan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firan. Baik, di sini ada Kabinet Natsir pada bulan September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet ini didukung oleh Masyumi dan PSI dan mendudukan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Ada juga Kabinet Sukiman pada bulan April tahun 1951 hingga Februari tahun 1952. Kabinet Sukiman didukung oleh koalisi Masyumi dan PSI. Kegagalan Kabinet Sukiman dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Ada juga Kabinet Wilopo pada bulan April 1952 hingga Juni 1953. Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet Wilopo dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200.000 menjadi 100.000 dan berkembangnya gerakan separatis membuatnya harus menyerahkan kekuasaan. Kabinet Ali Sastromijojo pada bulan September 1950 hingga Maret 1951. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Kegagalan dalam masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis membuatnya harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Kabinet Burhanuddin Harapan pada bulan Agustus 1955 hingga Maret 1956. Kabinet Ali kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harapan yang didukung oleh koalisi dari Partai Masyumi, PSI, dan Nahdlatul Ulama. Kabinet Burhanuddin tidak dapat bertahan lebih lama setelah NU menarik dukungannya pada Januari 1956.
kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal, Sumitro Jojo Hadikusumo berhasil merancang Gerakan Benteng. Gerakan Benteng didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng berjalan selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1950 hingga 1953. Hasilnya, lebih dari 700-an usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Program Benteng dinilai gagal karena salah sasaran, menimbulkan istilah perusahaan Alibaba. Kata Ali yaitu para pengusaha pribumi, Baba yaitu para pengusaha etnis Tionghoa. Kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya, pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipol. Ideologi ditambahkan kata USDA yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pelaksanaan dekret 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Ada beberapa hal penting. Yang pertama, kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Yang kedua, terjadi inflasi yang tinggi, terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Force atau GANEFO dan Conference of the New Emerging Force yaitu CONEFO. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961 dikeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Irian Barat dapat kembali ke Papua Indonesia pada 1 Mei tahun 1963. Yang keempat, ada pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking atau Beijing, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang kelima, terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau PD30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Baik, itulah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk penanya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada masing-masing pemateri? Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan dari saya. Mungkin dari pemateri yang pertama, saya mau tanya kenapa Indonesia menganut pemerintahan presidensial? Langsung jawab saja. Indonesia menganut sistem presidensial dikarenakan sistem presidensial sudah banyak digunakan di negara-negara lain. Dan Indonesia mencontoh sistem itu dikarenakan Indonesia kan saat itu baru saja merdeka tahun 1945. Indonesia belum mempunyai pengalaman dan maka dari itu Indonesia mengambil contoh dari negara lain menggunakan sistem presidensial. Cukup? Saya mau tanya lagi, sebelum memakai pemerintahan presidensial, Indonesia memakai pemerintahan apa? Seperti yang saya katakan tadi, sistem presidensial adalah sistem yang pertama kali digunakan oleh bangsa Indonesia. Dikarenakan sebelumnya Indonesia belum merdeka atau masih dijajah oleh negara-negara lain seperti Jepang ataupun Belanda. Maka sistem presidensial adalah sistem pertama yang digunakan Indonesia setelah merdeka. Cukup? Cukup. Baik. Terus saya mau tanya ke pemateri yang kedua. Pertanyaannya,
mengapa Indonesia memakai sistem liberal itu? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Mengapa Indonesia memakai sistem demokrasi liberal? Karena setelah Indonesia kembali menjadi NKRI pada tahun 1950, disepakati penggunaan UUD sementara 1950 yang menganut sistem parlementer. Sistem ini dipilih sebagai kompromi politik untuk menampung banyaknya partai dan berbagai kepentingan. Selain itu, banyak tokoh saat itu menganggap demokrasi liberal sebagai bentuk demokrasi modern yang sesuai untuk negara yang baru merdeka. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua, mengapa banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi liberal itu? Baik, langsung dijawab oleh Fitri. Baik, izin membantu untuk menjawab pertanyaan barusan. Mengapa banyak negara memakai sistem demokrasi liberal? Karena yang pertama untuk mencegah diktator, yang kedua melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir memberi ruang untuk kemajuan ilmu, budaya, serta ekonomi. Apakah sudah cukup? Cukup. Oke, mungkin saya mau tanya ke pemateri yang ketiga. Apa sih pendapat Anda untuk pelaksanaan demokrasi masa perjuangan 1945 sampai 1950? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Menurut saya, demokrasi perjuangan 1945 sampai 1950 berjalan belum stabil karena Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah lebih fokus pada persatuan dan perlawanan terhadap Belanda, sehingga praktik demokrasi belum berjalan sepenuhnya. Oke, mungkin cukup ya. Mungkin saya ada satu pertanyaan untuk pemateri yang keempat. Apa saja sih kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal? Oke, di sini saya akan menjawab. Ada 7 kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Yang pertama ada sistem ekonomi terbuka atau liberalisme ekonomi. Yang kedua ada program Gudi Syafarudin pada tahun 1950. Dan yang ketiga ada kebijakan persaingan perdagangan. Yang keempat ada sistem APBN defisit. Yang kelima ada nasionalisasi perusahaan asing mulai pada tahun 1957. Yang keenam, ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Yang terakhir ada sistem ekonomi pasar, harga barang sebagian besar dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Cukup. Oke, cukup. Mungkin pertanyaan sudah cukup. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan lanjut. Baik, demikianlah rangkaian acara yang sudah kami laksanakan, yaitu terkait materi demokrasi. Alhamdulillah acara berjalan sangat lancar. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan baik tingkah laku maupun perkataan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.